Weh, oke guys, kalian pasti sudah lama tidak melihat Vespa biru alias si Kribo ini kan. Nah ini begitu tampil si Kribo bawa barang bawaan banyak banget ya. Ini ada tenda, kan? Tas berisi tenda dan peralatan camping. Nah, terus yang di depan ini adalah peralatan kamera dan spare part Vespa. Terus di dalam bagasi ini juga spare part Vespa. Wah, ini tas, ini kamera dan lain sebagainya. Ban serep insya Allah aman. Oke, jadi kali ini saya pakai si Kribo karena si Bahenol itu sedang patah tulang dalam tahap restorasi intinya. Jadi bukan karena restorasinya, tapi karena patah tulang terus akhirnya sekalian saya restorasi sekalian. Nah, untuk lihat lebih jelasnya monggo silahkan cuplikan video berikut ini ya, yang mungkin ya sekitar 2-3 menit ya kondisi Bahenol saat ini. Halo semuanya, apa kabar? Ini bro, ada kabar buruk ya. Nah, kemarin ini saya belum sempat nyoba knalpot dari KY26 ya, belum ada videonya ya. Nah, kemarin kan kalian melihat Vespa ini dibongkar terus diganti ya, mesin udah beres ya, mesin itu udah beres, tapi ternyata saatnya pijet body bro. Ini bener-bener pijet body wajib ini. Body Vespa saya itu udah capek, udah nyaris patah ternyata. Baru ketahuan barusan ya, gara-gara ini Mas Ipul itu pakai semalam ya Bol. Semalam kepake itu dia udah merasa tapi belum sempat ngomong gitu loh. Nah terus pas saya kesini dia baru inget, oh ya ini bodinya ini ada kemungkinan minta dipejet. Nah ini kalau nggak kalian nggak percaya, ayo Bol digerak no Bol. Ini kan ini udah sebentar nih. Wow, bolong kropos. Di bawah sih belum. Yang bawah ini enggak ya, tapi yang belakang enggak kelihatan. Nah, ini depan. Ini kelihatan banget, ini kropos. Terus belakang sana itu di atas knalpot itu kelihatan. Nah, terus digoyang-goyang Bol. Vespa bergoyang. Ini loh. Nah, itu. Di video mungkin nggak kelihatan banget ya, tapi kalau aslinya kelihatan banget. Harusnya kan nggak kayak gini, diobah-obah kayak gitu kan, harusnya kan nggak kayak gini. Nah terus ini yang dipegang Mas Ipul ini kan, ini natnya ya. Nah ini natnya kan paling gini. Ini nih, ini ketika digoyang udah jepit. ini udah jepit, harusnya kan anteng. Nah ini PR ini. Jadi sebelum saya kemana-mana ini harus diberesin dulu. Untuk sementara saya pergi tipis-tipis pakai PX-nya dulu ya, pakai si Kribo ya. Kata-kata nih bos. Apa? Malam minggu bakaran ayam, ora bakaran Vespa. Posisi masih di Jalan Wonosobo Purworejo bro. Ini masih ngemper dulu ya, karena agak gerimis-gerimis mengundang. Weh, Vespanya tetap beda tampilannya. Oke, bagi kalian yang mungkin kurang memahami Vespa, mungkin ini dikira Vespa yang sama seperti biasa yang saya pakai ya, karena warnanya sama-sama biru. Tapi bagi yang paham ya pasti udah paham lah ya. Ini pakai PX ya, yang saya kasih nama si Kribo. Sedangkan kalau yang VBB 62 nya itu saya kasih nama Bahenol ya. Ini khusus buat pendatang baru atau yang baru nonton mungkin. Yuhu. Back to the road. Country road, take me home.
to the place saya bilang. Oke, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Yes, pokoknya kalau kalian menonton video ini, pokoknya ini adalah video jalan-jalan lagi. Iya, tuh, pokoknya lah. Oke, kali ini seperti yang sudah saya ucapkan di video di awal video tadi, ini adalah naik Sikribo dan perjalanan ke timur seperti biasa, mengembalikan ke kitab suci lagi ya. Kitab sucinya itu yang kemarin saya kembalikan itu belum lengkap, masih ada yang saya pinjam itu ya, intinya belum saya kembalikan semuanya lah. Nah ini akhirnya tak balikin, ini juga belum semuanya kok. Masih satu lembar saya mengembalikannya ya, bukan penuh, enggak penuh ya. Yes. Dan saya kali ini menikmati perjalanan di Jalan Wonosobo Purworejo seperti yang sudah saya bilang tadi. Intinya ya, ini jalan jarang banget saya lewati ya. Wah, bukan jalan favorit masalahnya ya, bukan jalan favorit, tapi justru anti mainstream ya. Ya, nanti rencana saya mau masuk jalur Dendles itu dari Purworejo ya. Kalau jalur Dendlesnya dari Purworejo itu ya memang sebenarnya gimana ya, pendek banget ya. Kalau masuknya dari Purworejo itu pendek banget, karena nanti tembusnya udah masuk Jogja ya, Wates kalau nggak salah ya, tembusnya Wates. Nah tapi akan saya coba nanti lewat jalur perkampungan ya, perkampungan di pesisir pantai selatan ya, seperti apa ya. Insya Allah ada, karena kalau saya lihat di Google Map itu ada perumahan ya, di sepanjang pesisir selatan itu banyak sekali perkampungan-perkampungan, rumah-rumah. Nah prediksi saya, di mana ada hunian, di mana ada peradaban, civilization, gaya, itu pasti ada jalan. Ya, gitu kan. Nah, nanti akan saya cari lewat situ. Kalau ya mungkin kalau gimana ya, saya mantep, nah, gitu kan. Intinya kan kemantapan hati bro, kayak gitu. Kalau belum mantap ya, kalau itu ya mending kalau nggak mantap gitu ya, lebih baik atret pelan-pelan dan cari jalur yang udah dikenal gitu ya. Oke, dan Sikribo, welcome to Blusukan, Jawa Timur, arah timur ya. Touring terjauh saya pakai Kribo adalah ketika menghadiri acara Vespa Lamongan, bukan Vespa Karnival, tapi acara Vespa di Lamongan. Itu namanya apa ya, kalau nggak salah tahun 2023 ya. Iya bener, kalau nggak salah tahun 2023, kalau nggak salah juga tahun 2022 malah ya. Jadi pokoknya itu ya acara di Lamongan yang terakhir itu. Ini terjauh. Weh truk. Weh dan bacaan mangan dalane kayak temen. Ya ora apa-apa, memang truk kudu mangan dalan. Iya kan. Nek truk mangan sega malah bingung. Truk ya kudu mangan dalan, mangan aspal. Oke bro, lah kalau jalan Purworejo seperti yang kalian lihat ya, udah ada di video saya sebelumnya. Jalannya ya kayak gini, tikungan 1000 ya, sebenarnya ya. Jangan salah, di Wonosobo Purworejo itu ada tikungan 1000 juga ya. Selain jalan Wonosobo Purworejo ini ada juga jalan Wonosobo Wadas Lintang, Wonosobo Prembon ya, itu juga tikungan 1000. Wah, buset, udah memasuki Purworejo. Ini malah berkabut. Ini berkabut atau mendung ini? Ini tumben loh, bener ini. Historis bener-bener ini ya. Wah, mantap. Padahal Purworejo biasanya hawanya panas kan ya. Ini berkabut, ini jadi dingin, ini bener. Alam itu memang tidak terduga ya. Ini bro, baru beberapa kilo perjalanan sudah hujan, akhirnya ngemper di sini di tempat tralis ya, Mulia Surya Tralis, Jalan Wonosobo Purworejo. Nah ini ada emasnya ini yang untung ya diperbolehkan ngiyup ning kene ya. Sek santai nama mas. Nah ini masnya, ini ada
tralis-tralis di Jalan Purworejo Wonosobo ya. Kalau kalian mau minat-minat, ini tralis-tralis. Ini saya cuma nunut aja, malah dikasih kopi ini ya sama masnya sama ibunya tadi yang di dalam ya. Ini asli Wonosobo ternyata kepil ya. Jadi selama perjalanan saya kemana-mana itu memang orang Indonesia, baik yang dari timur, dari barat, itu memang luar biasa banget ya. Kasarannya memang senajan nunut ngiyup be ora kenal malah diwenehi unjukan. Gini Mas. Luar biasa pokoknya, Indonesia luar biasa pokoknya. Luar biasa ya orang Indonesia, ya kan, baik orang Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, Melayu, Minang, Batak, Gayo, Aceh, dan semuanya Indonesia, seluruh Nusantara itu gila, bener gila bro. Alhamdulillah, yang mau suci mau kuasa Gusti Pangeran, matur nuwun nggih. Jadi pelajaran yang selama ini saya dapatkan ketika touring itu, ketika kita keluar dari rumah, niat kita itu baik, ingin melihat Indonesia. Indonesia itu bukan hanya alamnya, keindahannya ya. Itu Indonesia, melihat keindahan Indonesia itu bisa orangnya, bisa adat budayanya, iya kan, bisa bahasanya dan lain sebagainya. Kalau kita niatnya udah baik, itu insya Allah kita pasti bertemu dengan orang-orang baik. Itulah. Tapi kalau kalian keluar dari rumah udah dengan maksud yang jelek, iya ketemunya orang-orang jelek. Gitu kan ya, paham ya? Aduh. Oh ya, ini kribo ya. Biasanya kan saya kalau nyelah Vespa itu kan udah langsung jreng gitu ya. Ini tadi sempat miringkan dulu ya. Sempat miringkan Vespa dulu ya, karena ini masih karbu standar itu loh. Ini kan Vespa standar ngeyel ini. Standar ngeyel banter intinya gitu. Oke, luar biasa Islah. Itu yang saya seneng ya, kalau touring di perjalanan itu justru seperti itu ya. Kita itu harus bisa membumi ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Membumi aja gitu. Entah siapapun kamu ya, entah siapapun kamu, jabatanmu apa, usahamu apa, itu nggak ngaruh. Kita harus bisa, iya itu bumi dipijak, langit dijunjung. Gitu. Nah, kalau kalian anak jalanan, saya bilang anak jalanan ya, bukan anak pang, apalagi bukan anak Vespa ya, bukan. Saya bilang anak jalanan. Anak jalanan keluar dari rumah, niat touring, nggak punya uang, terus nanti dia berpikir, nanti gampang, minta-minta di jalan, ngemis di jalan. Itu kan berarti itikadnya aja keluar dari rumah udah jelek. Nanti ketika di perjalanan, iya ketemunya pasti orang-orang jelek, orang-orang nggak baik. Contohnya pasti kalian sering diusir kan, entah itu dari mana. Ketika kalian ngemis-ngemis sekarang pasti diusir, benar nggak? Gitu. Bukannya kita bukan apa ya, nggak mengayomi satu Vespa berjuta saudara, itu enggak. Tapi yang namanya Vespa dan anak pang yang asli itu ya nggak ngemis. Laki-laki sejati itu nggak ngemis. Laki-laki itu ya nyari, bukan ngemis gitu loh. Paham kan ya? Jadi kalian seorang laki-laki itu ngemis, ya itu bukan laki-laki. Bukan hanya laki-laki sebenarnya lah ya. Kodrat atau harga diri laki-laki itu bukan ngemis intinya ya. Gitu. Ya ini hanya iseng aja ya, karena banyak yang baper nanti pasti kalau saya ngomong kayak gini ya. Tapi ya saya mengutarakan unek-unek apa yang saya rasakan. Nah, gitu. Kalau memang dana minim, usahalah ngamen, tapi dengan nada yang jangan fales. Iya kan, kerja jadi kuli angkut bisa, ya kan. Dan saya yakin kalau memang komunitas Vespa itu di logika aja ya. Kalau memang kalian dari komunitas Vespa, dari komunitas pang,
Itu kalian kan namanya komunitas itu pasti ada kenalannya di jalan. Kalau memang kalian dari komunitas Vespa, itu bisa berkabar mampir di tempat temenmu di mana. Itu saya jamin malah keren. Tapi berhubung anak jalanan yang niatnya aja udah nggak baik, ya pasti saya jamin nggak ada teman-temannya di jalan. Makanya mereka yang ngemis-ngemis pakai Vespa itu nggak bakalan transit dimanapun karena mereka bukan komunitas Vespa. Gitu, mereka hanya anak jalanan yang tidak punya tidak punya kenalan di luar kota atau dimanapun untuk melakukan transit. Pertigaan Purworejo, bundaran Purworejo. Kalau ke kiri itu ke Magelang, ke kanan Purworejo. Nah ini saya kan dari arah Wonosobo. Mendung gelap-gelap seperti ini, mendung. Nah, seperti yang saya lakukan barusan ya, ya kan, alhamdulillah saya selalu ketemu dengan orang baik ya, nggak kenal, bukan sanak, bukan kadang, bukan saudara, bukan apapun. Disuruh masuk, dikasih minum, itu kan udah luar biasa banget. Karena memang itikat saya itu baik, keluar dari rumah itu baik, itu loh. Itikat saya dari rumah itu nggak mau merepotkan orang lain itu. Nah ini nanti sebentar lagi saya juga mau mampir ya di tempat teman saya, anak Wonosobo, Mas Yono Cempe ya, sesepuh ekstrim malah itu Yono Cempe. Kalau kalian anak Vespa lama pasti tahu siapa Yono Cempe ya. Nah karena saya memang bukan berarti saya seorang skuteris gini-gini, bukan. Kalau memang seorang pemakai Vespa itu pasti kenalannya itu banyak, bro. Ketika kalian bermasalah, entah itu dalam hal apapun ya, dalam hal finansial, itu kalian bisa menghubungi teman sebenarnya yang di arah-arah situ. Mas, misalkan mas, wah aku maaf mas, bener-bener kenten dana mas, wah aku njaluk tulung, aku minta tolong lah dikasih kerjaan, jangan minta uang ya. Apapun kerjaannya lah, misalkan kuli panggul lah atau apa namanya, nah, ini saya kupingnya kok gatel, kuli panggul atau mungkin apa gitu. Nah itu malah keren daripada kalian nekat ngemis. Minimal kalau menurut saya sih ya sebenarnya ngamen tapi yang bener ya, jangan hanya ecek itu sama aja gosu itu ya, pakai lagu apalah yang bener lah ya kan. Mungkin pakai lagu In the Sky, in the mighty eagle doesn't care about what's gitu. Waduh kok hujan lagi, waduh padahal rumahnya Mas Yono itu udah deket banget. Bentar, paling tinggal 1 kilo lagi sampai rumah Mas Yono ya, teman saya. Malah hujan, ya udah niup di warung, mungkin ini dulu bekas punya yang udah tutup ya. Kita nikmati saja ya, hujan dan panas itu ya, nikmat saja. Tuh, ini udah agak mulai reda ya, ini mau lanjut gas saya ya. 1 kilo lagi, mau rest dulu di sana. Nih bordirannya Mas Yono ini ya, pokoknya sebelah pom bensin Purworejo ini ya. Kalau kalian ingat dulu saya pernah apa ini loh, ada kok fotonya di Instagram kok, yang apa itu namanya, saya nongkrong pakai Vespa ekstrim di sini ya. Nah, di sini nih itu ada di Instagram ya.
Nah ini dulu kan ada kaos namanya celengan, ya ini celengan. Ini pokoknya ya. Ini bro, Mas Yono, ini anak Vespa ekstrim zaman dulu ya. Dia itu di Jalan Purworejo itu tukang bikin bordir kayak gini nih. Bordir stiker ya, bordiran kayak gini ya. Nah, ini dari mana? Kebanyakan nanti ya biasa dari komunitas. Jadi kalau kalian komunitas bukan hanya Vespa ya, Albiker ya atau apapun lah. Apapun wes pokoknya yang membutuhkan apa ki jenenge emblem ya. Bordiran emblem ya itu bisa ke sini, harga bersaing pokoknya ya. Kalau ya itu. Hah? Ya itu. Ya, kalau kalian ingat ya, dulu kaos saya yang Andri Motor Rider ya, dulu namanya masih Andri Motor Rider itu kan saya kan bikinnya juga di sini. Nah gini ya, nyanyian kaosnya ya, kaos kan saya beli di sini di tempatnya Mas Yono. Terus ada yang celengan gitu ya, kaos di sini celengan itu kan juga saya beli di sini ya, pesan di sini gitu loh maksudnya ya. Ini nggak main-main ini ya, ini monggo. Kalau anak Vespa lawas, anak Vespa lama pasti paham dengan ini nih. Saya jamin paham, dia sampai sekarang masih es kriman soalnya ya, walaupun udah enggak jarang naik Vespa lah intinya, tapi Vespa es krimnya gimana ya? Gimana? Masih ada nih. Cuma dia sekarang sudah menata kehidupannya biar tidak di jalan lagi. Kalau dulu dia sering di jalan. Ini keren pokoknya di sini ya. Ini pokoknya kalau kalian butuh apapun di sini yang berkaitan dengan komunitas, emblem, bordir, kaos dan apapun itu bisa ke sini. Gitu loh. Mantap kok. Harapannya keren asli. Ini kalau kalian pengen ini skuteris bukan pengemis juga bisa ya. Ini bordir ya, ini bordir asli ini. Ingat, skuteris bukan pengemis intinya ya. Nah ini kalau kalian pengen ngerti anak ekstrim zaman dulu, ini kan Mas Yono kan bener-bener anak ekstrim zaman dulu ya. Itu nyepik itu ada, sepik ya. Itu tapi bukan caranya mengemis. Nah ini biar dijelaskan sendiri Pak Yono. Nah istilahnya nyepik zaman dulu ya, katakanlah kita punya 2.000 atau 5.000 ke warung, terus kita kan beli, kita ada 2.000 atau 5.000 sedapatnya, bukan langsung murni minta semua. Apalagi sampai bawa apa itu mas, kardus. Nah sebenarnya kurang memang, nah, kayak gitulah. Atau kalau enggak misalkan bawa 2.000 atau 5.000, sisanya bantu cuci piring, bantu bersih-bersih warung, bersihin atau pas sudah selesai kita bantu beres-beres. Beres-beres. Nah, itu memang zaman dulu pun sebenarnya udah ada. Cuma tidak pakai kardus dan tidak sevulgar itu. Minta uang buat beli bensin itu enggak. Ya, itu bedanya ekstriman dulu dan sekarang itu ya. Kalau saya anggap itu bukan anak Vespa sih, anak jalanan. Iya kan? Bukan anak pang juga loh ya. Bukan. Anak pang itu beda lagi loh. Beda lagi. Anak pang beda lagi. Tuh, sadarlah wahai kalian. Tekan. Ya, hati-hati. Keluar dari tempatnya Mas Yono. Ini masuk jalan Dendes ya ini masuknya ya. Wah, tapi masih hujan. Ini sekarang udah agak mending ya. Lagi nongkrong dulu di pinggir jalan sambil menikmati cepat-cepat. Nanti kita lanjut lagi. Dendes atau jalur lingkar selatan itu sekarang udah rame ya, udah nggak kayak dulu lagi ya, tapi jalannya makin bagus.
saya kasih tahu ya, sepanjang perjalanan tadi itu nggak ada terangnya, jadi hujan terus, hujan besar, terus reda dikit gerimis, hujan besar lagi, reda dikit gerimis, jadi kayak gitu terus ya. Jadi satu-satunya yang tadi saya sempat menangi terang itu ya di awal video itu, masih masuk Wonosobo itu terang ya. Ini aja saya berhenti, ini karena dengar adzan maghrib saya berhenti dulu sebentar, dan ya ini sambil bikin vlog ya, karena memang ini aja masih hujan, ini masih gerimis ya. Nih saya masih pakai mantel kayak gini ya. Nah ini sekarang ini mendekati akhir dari jalan Dendres ya. Ya mungkin sekitar 5 kilo lagi udah berakhir. Nah nanti saya akan masuk Imogiri, terus menuju melipir-melipir perhutanan tembusnya Wonosari lagi ya. Iya Wonosari ya, nggak tahu Wonosari atau Wonogiri, nanti saya kurang tahu. Pokoknya ini akan saya lanjut dulu ini. Waduh, ini saya ngempel di tepian toko yang udah tutup ya. Gila, ini ada perubahan rencana ya. Sepanjang perjalanan kan hujan terus. Rencana sebenarnya saya itu mau camping. Rencana sebenarnya maunya cari lokasi camping di pinggiran pantai selatan gitu ya, Pantai Baron atau apa itu, Glagah ya, Pantai Glagah, terus Pantai Conglot ya. Untuk api hujan terus, saya jamin tempat campingnya juga pasti becek gak enak. Akhirnya apa ya namanya ya, perubahan rencana. Nanti ya udah cari penginapan saja ya. Nanti saya cari penginapannya, tak ngomongnya teman. Nanti saya cari penginapannya di Wonosari saja ya. Karena ini sekarang masih di Imogiri. Imogiri ke Wonosari itu sekitar 40 kilo lah ya. Terus pokoknya memang kalau perjalanan itu kadang suka berubah-ubah ya, tergantung sikon. Ya, oke guys. Ini sudah di Imogiri saya belum pernah lewat jalan ini. Jadi saya memang memakai Google Map. Lunyu banget. Saya menggunakan Google Map dan saya voice-kan ke intercom ya. Nah ini ada jalur alternatif ya, sebenarnya nggak tahu alternatif atau bukan sih, tapi yang jelas saya akan menghindari jalur utama ya. Di peta itu pilih aja hindari jalur utama, hindari jalur tol gitu ya. Nah ini nanti bisa langsung tembus Wonosari, tapi nggak lewat jalur utama intinya ya, nggak lewat Bukit Bintang atau apa itu, Sky View gitu, enggak ya. Ya kalau kalian kalau Bukit Bintang pasti paham lah ya. Nah saya nggak lewat situ. Nah ini lewat sini. Ini saya juga pertama kali soalnya ya, baru pertama kali lewat jalur ini. Nggak sengaja tadi buka-buka map gitu, langsung tujuan ke penginapan ya. Penginapannya apa nanti saya cantumkan, nanti sampai sana saya cantumkan ya. Saya lupa di Wonosari. Terus dari titik yang barusan itu langsung saya route gitu. Ada beberapa jalur kan ya. Mau lewat yang ini bisa, lewat jalur utama bisa, terus ada yang lewat Mengkelung sedikit juga bisa. Nah tapi saya mencoba lewat yang ini. Ini baru pertama kali malam hari, sekitar jam berapa ya, 7:30 lah ya. Ya jadi mohon maaf ya, sebenarnya kalau nggak hujan ya, sebenarnya saya itu lupa ya, gimana ya, lupa tekok juga sebenarnya saya ya. Nah kamera saya yang Insta360 itu kan kalau buat kena hujan itu kan masih berani kan ya, walaupun nanti notabene nggak ada suaranya ya, seperti yang kalian lihat di beberapa menit yang lalu itu kan ya. Nah itu kan sebenarnya kan hujan ya, bahkan kalau hujan besar juga Insta itu berani gitu loh, sambil hujan-hujanan gitu loh. Nah kenapa saya nggak pasang dari sepanjang perjalanan ya? Ya itu saya itu lupa, ternyata maksudnya saya lupa kalau ternyata kamera itu waterproof gitu loh. Asem tenan. Nah kalau yang dipasang di helm ini kan waterproof juga, cuma karena udah ada mikrofonnya ya otomatis kan jadi colokannya itu kan terbuka kan ya. Colokan mikrofonnya terbuka dan bisa mengakibatkan kalau kena air hujan itu merembeh gitu loh. Kalau pakai nggak pakai mikrofon gitu ya, terus colokannya diganti lagi yang orinya itu ya waterproof, nggak masalah kalau buat hujan. Dan ngemeng-ngemeng by the way ini bebas ini nanjak loh barusan loh ya. Jadi sepanjang dari bawah itu tadi, wah itu ada
sinar-sinar itu mungkin Bukit Bintangnya di situ ya mungkin ya. Jadi dari ini nanjak terus ini. Keren sih ini, kalau siang keren pasti, saya yakin ya. Saya yakin banget kalau siang keren banget ini. Sepi gitu loh. Jalannya bagus, besar kayak gini. Ini alternatif banget kalau menurut saya kalau siang. Ya mungkin kalau bagi orang Jogja dan sekitarnya udah paham ya jalur ini ya. Tapi jujur kalau bagi saya ini baru pertama kali. Nah, pokoknya sayang banget lah. Tadi saya nggak memvideokan sepanjang perjalanan ya, karena hujan deras, berhenti ya kan. Kalau hujan deras ya berhenti, terus nunggu agak reda dikit lah, gerimis-gerimis kayak gini, jalan lagi. Oh, baru jalan berapa kilo hujan deras lagi, saya berhenti lagi gitu loh. Wah, jadi ya mohon maaf ya, mohon maaf. Memang benar-benar tidak sesuai rencana ya. Harusnya saya ngecamp malam ini, ternyata nggak bisa ya. Ya gimana mau ngecamp, saya jamin di tempat camp-campan pasti udah becek-becek banget ya, udah puasa ya, nggak nyaman gitu loh. Mau berdiriin tenda juga udah nggak nyaman banget gitu kan. Jadi ya mohon maaf juga sih. Ya kecuali kalau ketika diriin tenda kondisi tanahnya atau sekitarnya itu masih kering ya, kondisinya masih cerah gitu. Terus ketika tenda udah berdiri, udah siap sedia, terus tiba-tiba turun hujan, itu beda lagi kan ya. Karena kondisi dalam saya jamin pasti hangat, pasti kering gitu loh. Dalaman tendanya pasti kering. Tapi kalau sejak awal aja udah basah, ya dalaman tendanya pun saya jamin pasti basah dan udah bikin gak mood intinya. Wih, jalur ini keren juga ya, ngeri-ngeri sedap juga sih kalau menurut saya ya. Jadi video ini komplit banget ya. Oh ya, nanti tonton video sampai habis ya, tonton video ini sampai habis ya. Nanti di akhir video akan ada info penginapan, terus ada info tak cantumkan rute ya. Wis, ini apa ini? Res Mangkunegaran Dewi. Oh, rest area ya. Akan saya cantumkan rute yang saya lalui nanti ya, melalui Google Map ya. Akan saya tuduh ya, tak lihatkan kalian saya tadi lewat mana saja ya. Sebenarnya keren-keren, bener, rute itu keren. Jalan Dendels tapi keren ya. Ya kalau jalan Dendels sih kalian udah pasti paham lah ya. Setelah keluar Dendels maksudnya ya kan. Tadi kan saya akan sempat lewat mana itu, aduh, Kerandaan atau mana itulah, pokoknya yang judulnya Imogiri ya. Terus dari Imogiri terus langsung ini di jalan ini sekarang. Kabutnya bro, kabutnya bener-bener tebal. Ini saya adanya lampu putih ini Vespa, bener ini adanya lampu putih, nggak lihat apa-apa ya. Vespa ini nggak ada lampu kuningnya ya. Oke lah, pelan-pelan saja ya. Bismillah. Video ini saya jamin akan jadi panjang banget ini nanti ya, karena akan saya rangkum menjadi satu video saja ya, nggak akan saya bagi dua ya. Jadi biar kalian itu seolah-olah bisa touring online ya, menikmati ya. Lengkap ya, mulai dari kondisi siang hari cerah sampai sore hujan, sampai malam masih gerimis berkabut, semi-semi wisata malam juga di sini. Weh, pokoknya tak jamin touring online kalian kali ini. Nah, penginapan ada ya, penginapan nih, homestay gitu ya. Weh, apa nginep di sini saja ya? Nginep di sini keren sih. Keren sebenarnya nginep di sini, tapi
nanti boleh lah ya, boleh ya, coba ya. Ada homestay kayak gitu ya, kita coba lihat ya. Sebenarnya saya mau ke homestay Wonosari sih, cuma ya udah wis. Kita coba wis, nggak apa-apa. Nggak buat referensi saja gitu saya, karena jujur saya penasaran kondisi siang harinya jalur ini gitu loh. Nah, makanya kalau mungkin saya nginep di sini malam ini kan, besok pagi kan bisa lihat kondisi siang harinya. Ini ada homestay ini. Oh, belum jadi om. Homestaynya belum jadi bro. Apa udah atau belum sih? Rumah apa gitu. Oh, tapi kok sepi banget ya. Bentar. Ini nih. Nih, homestay Tresno. Oh, kaki langit. Ini berarti kaki langit ya. Oh, ini tapi belum jadi sih kayaknya. Ya udah deh, kapan-kapan ya, karena nggak ada orang parkir di sini, ada kemungkinan kan belum jadi kan ya. Ini apa ini? Oh, ini sate kambing. Ya udah wis. Oke, berarti lanjut Wonosari aja ya. Kapan-kapan wis lah, akan lewat sini lagi saya. Banter temen ki mobil. Homestay Artomoro yang terletak di daerah Wonosari. Kalau kalian mungkin bingung nyarinya, itu ada di Google Map ya. Yaitu ketik saja Homestay Artomoro ya. Jadi lokasinya itu nggak jauh-jauh banget dari kota atau pusat keramaian Wonosari, dan bangunannya juga lumayan modern. Tapi apa yang kalian harapkan dengan homestay seharga 150.000? Apakah harga segitu kalian itu kok mengharapkan hotel kelas bintang 5? Yo ngimpi berarti ya. Tapi yang jelas ya, jika kalian membawa kendaraan entah itu mobil maupun roda 2, terutama kalau roda 2 itu bisa parkir masuk di dalam halaman dan bisa tepat di depan kamar kalian ya. Jadi di sepanjang jalan itu adalah kamar-kamar, kalian bisa parkir di depan kamar kalian. Nah, untuk kondisi kamarnya ya lumayan bersih ya. Kamar mandinya lumayan bersih walaupun kecil. Oh ya, dan ada air hangatnya juga, ada AC-nya juga. Tapi sekali lagi ya, harga 150.000, jangan berharap hotel bintang 5. Sing penting gue merebahkan badan, ngasuh istirahat wis cukup. Ini ya, ini saya start dari Wonosobo ya. Kalau kalian melihat Wonosobo, nah, start terus melipir lewat Pasar Kretek. Nah, titik poin kan itu langsung ke arah Purworejo bro. Nah, ini kan udah masuk Purworejo ini nih. Nih Pasar Maron. Ini dari Pasar Maron ini terus di sekitar sini, ini yang tadi rumahnya Mas Yono Cempe, sempat transit dulu di sini res ya. Ini udah masuk jalur atau jalan Purworejo Salaman. Nah, terus ini lewat jalan WR Supratman. Itu nanti dipoinkan, kalau kalian ingin itu poinkan itu langsung di ini. Pantai Congot. Ini ya. Kalau ikuti Pantai Congot kan di sini, ini pantainya. Tapi nah, ini saya poinnya masuk sini, terus dari poin ini Pantai Congot ini
langsung dipoinkan ke sini. Kalau saya ya, bentar. Nah, ke Serandakan. Ini loh. Ada tulisan Serandakan kan? Nah, langsung poinkan ke Serandakan. Nah, setelah dari Serandakan dipoinkan langsung ke Imogiri. Mana Imogiri? Nah, ini Imogiri kan ya. Terus dari Imogiri dipoinkan langsung ke Wonosari. Ya, terus melewati kan yang barusan kalian lihat itu jalan malam itu 1000 batu Songgo Langit, melewati jalur itu ya. Ini ada Watu Moni Endu Trip tuh, terus langsung tembus Wonosari, otomatis diarahkannya ke sini peta ini. Nah, ini yang sekarang saya tinggal di homestay Omah Artomoro di daerah Wonosari. Jadi gitu ya. Dari Wonosobo saya poinkan ke Purworejo, terus dari Purworejo saya poinkan ke ini Pantai Congot, terus dari Pantai Congot saya poinkan ke Imogiri, dari Imogiri saya poinkan ke Wonosari. Nanti akan membentuk jalur seperti ini. Lihat yang biru ya, ini yang biru ya, ini Wonosobo, ini Wonosari. Jadi mungkin ini buat referensi bagi kalian kalau pengen jalur sing rada aneh-aneh. Sebenarnya kalau tadi nggak hujan dan nggak terlalu malam, saya pengen dari Imogiri itu masuk ke Panggang, ke Pule Bener, terus baru nanti ke Wonosari. Tapi berhubung hujan dan udah kemalaman, ya terpaksa agak nyingkat saja.